Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih semangat lagi. Kayaknya volumenya masih belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sehat? Ya. Mudah-mudahan saya doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, orang-orang yang tercinta dan keluarga tersayang juga sehat semuanya, dan juga kita dilindungi dari virus COVID-19. Ya, pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Reno sebagai ketua kelas. Silakan Reno. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Saya akan ngecek terlebih dahulu kehadirannya di hari ini, Rabu 24 November. Naftalia? Hadir. Nurul Apriza? Yosep? Hadir. Ya, baik. Saya ingin kalian berdiri terlebih dahulu untuk melakukan ice breaking. Meskipun di siang bolong ini, kita tetap harus semangat pembelajarannya. Seperti biasa, kalau saya ucapkan semangat pagi, kalian jawab dengan pagi, semangat luar biasa. Semangat pagi! Pagi, semangat luar biasa. Sosiologi, aktif, dan menyenangkan. Tepuk tangan buat kalian semua. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Pegang kepala, pegang tangan, pegang jidat. Ini nih. Oke, satu lagi. Pegang hidung, pegang jidat, pegang telinga, pegang hidung, pegang jidat, pegang kaki, pegang tangan, pegang hidung, pegang telinga, pegang jidat, pegang tangan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Hebat. Ya, bagus. Sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Kita hari ini akan mempelajari tentang fenomena sosial climber pada masyarakat digital Indonesia. Ya, di sini akan membahas mengenai fenomena sosial climber pada masyarakat digital di Indonesia. Yang mana minggu lalu kita sudah sedikit membahasnya, yang kemudian saya memberikan tugas investigasi sosial atau penelitian sederhana yang dilakukan oleh kelompok masing-masing, yang mana saya juga sudah membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Di bawah LKPD dan bahan ajarnya, silakan dikeluarkan dan disiapkan terlebih dahulu. Coba perlihatkan ke saya. LKPD dan bahan ajarnya ada? Oke, sudah dikerjakan dan diisi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Akan ada kompetensi dasar yang dibahas, yaitu 2. Memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Kemudian 4.2-nya mengategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian dari kompetensi dasar ini diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada 328, menganalisis faktor penyebab munculnya fenomena sosial climber. Nah, dari indikator pencapaian ini kita punya tujuan pembelajarannya, yaitu ada 4. Reno, coba disebutkan. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab munculnya fenomena sosial climber pada masyarakat digital di Indonesia. Nah, saya memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari hari ini. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu nih, itu apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Yang pertama pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Yang kedua ekonomi. Terus yang ketiga sosial dan budaya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, bagus atas pendapatnya. Nah, saya juga ingin tahu nih sejauh mana investigasi sosial yang kalian lakukan. Boleh sedikit dulu bercerita tentang bagaimana tugas investigasi kelompoknya? Reno. Itu Pak, berarti 2 pertanyaan itu kan ya? Iya, betul. Investigasi sosial yang dilakukan oleh kelompok kami, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Pertama-tama kami melakukan perencanaan tentang investigasi sosial tersebut, di mana kami melakukan wawancara kepada salah satu guru kami dan teman kami di sekolah Necis ini.
Kemudian hal menarik yang didapatkan setelah melakukan investigasi sosial ini, di mana pendapat-pendapat dari orang-orang yang kita wawancara itu sangat baik gitu. Mereka memiliki pola pikir yang baik dari apa yang ditanyakan. Ya, bagus sekali pendapatnya. Tepuk tangan buat Reno. Ya, apa yang diceritakan adalah pengalaman yang sangat menarik, di mana wawancara itu pasti ketemu dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat digital? Sudah dibaca kan? Ya, boleh. Masyarakat digital yaitu masyarakat yang mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital sesuai perkembangannya. Masyarakat digital yang baik adalah bisa mengikuti perkembangan teknologi digital, tapi digunakan secara optimal. Nah, sebagai contohnya, saya memberikan gambaran bahwa sekarang teknologi digital sudah digunakan di kehidupan kita di masyarakat Indonesia. Seperti kalau dahulu pembuatan NPWP dan KTP harus datang dulu ke kecamatan atau ke kabupaten untuk mendaftar, mengisi belangkonya. Sekarang ini NPWP dan KTP itu bisa diakses dan didaftarkan secara online. Mari kita coba lihat nantinya di pembahasan kelompoknya masing-masing, apakah sudah sejauh mana hasil dari diskusi dan kemudian investigasi sosialnya mengenai social climber, yang tentunya masing-masing kelompok punya ketertarikan sendiri terhadap masalah yang ingin dibahas dan sudah ditentukan pada pertemuan minggu sebelumnya. Ya, baik. Saya rasa waktunya cukup untuk diskusinya. Kita bisa masuk ke undian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok pisang. Sebelum menjelaskan ke materi, kita punya yel-yel. Oke, siap ya? Kelompok pisang, panjang, panjang, panjang. Bahwa hidup itu harus berpikir panjang ke depan. Walau kita tahu kalau hidup tidak selalu lurus gitu. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Boleh tepuk tangan sok Kak. Seperti yang udah dibahas kemarin ya, kalau kita mengambil salah satu kasus yaitu Denis Karista atau nama panggungnya itu Denis Cadel. Kita ngambil salah satu konflik pansos dia yang memang sebagian besar orang lebih tahu waktu konfliknya dengan Uya Kuya. Kayaknya kita semua tahu ya aktris Uya Kuya itu. Dijelasin sedikit, dia pansosnya itu berawal pansos bisa ini sama Uya Kuya itu awalnya. Dia itu men-stitch video TikTok Uya Kuya yang sedang memandikan hewan peliharaannya. Si Denis ini tuh bilang katanya kalau misalnya kok Sultan mandiin hewan peliharaannya pakai air biasa katanya. Awalnya Uya Kuya menanggapinya biasa aja tuh. Muncullah beberapa artikel yang mengatakan kalau konflik mereka berdua ini adalah didasari dengan pansos. Karena apa? Kita lihat dari sisinya ya. Lagu si cinta ini jadi naik, lagu cinta jadi naik. Dan si ini juga makin dikenal. Jadi di situ tuh banyak banget yang mengatakan kalau 99% bahwa konflik mereka berdua ini adalah memang sudah direncanakan dari awal. Gitu. Ya, sudah direncanakan dari awal. Kita juga mewawancarai dari Rajwa yang selaku wakil ketua OSIS SMA kita. Terus juga dari Ibu Deiu yang memang guru bimbingan konseling atau guru BK. Menurut Rajwa, itu adalah salah satu bentuk pansos dengan cara memamerkan harta, dan tujuan dia pansos memang sudah di-planning dari awal untuk menaikkan usaha toko bunganya dan juga dapat menghasilkan uang. Ibu Deiu mengatakan, salah satu kasus yang ibu ketahui tentang Denis Karista atau Denis Cadel adalah konflik dengan keluarga Uya Kuya. Kalau dilihat dari sudut pandang Denis, dia tahu bahwa hal tersebut adalah suatu tindakan yang negatif. Yaitu sebagai masyarakat dan warganet yang cerdas, sebisa mungkin harus diupayakan untuk memilih tontonan yang layak ditonton atau bermutu sehingga tidak menyediakan panggung atau orang
panggung atau orang yang ingin pansos atau social climber? Ya, saya dari kelompok Sawo ingin bertanya. Tadi kan itu ini ya apa? Ada sempat nyinggung pamer harta gitu kan? Iya, betul. Nah, terus dari situ tuh yang salah siapanya ya? Dianya yang bikin konten kayak gitu atau kita sebagai penontonnya? Orang-orang yang menanggapi itu yang salah. Karena ya kan sudah di-planning dari awal nih. Mungkin bisa jadi itu karena awalnya bercandaan ya. Dia kan awal mamerin harta katanya pokoknya dia tuh menjelekkan semua merek handphone kecuali iPhone kan. Terus juga kan dia memamerkan harta perihal makan seblak mahal. Dia tahu nih kalau misalnya dengan cara dia memamerkan harta, orang-orang bakal menghujat dia kan. Jadi rame dong, jadi viral. Jadi sebenarnya itu yang salah adalah kita yang menanggapi hal itu. Kelompok pisang, panjang, panjang, panjang. Kamu salah paham. Ya, tadi yang bertanya kepada kelompok pisang, ada Kafka di sini mewakili dari kelompoknya. Yang dibahas yaitu mengenai Denis Kalista. Sebetulnya bersinggungan dengan apa yang dibahas sama kelompok sebelumnya ya, berkaitan dengan pamer harta kan di situ. Bagaimana dia menunjukkan harta dan kekayaannya. Nah, yang jadi masalah itu bukan hanya itu ya, ada dua sisi sebetulnya. Satu, sisi pemilihan konten dari si kreator itu yang mungkin dia bingung, bisa jadi karena bingung, bisa jadi pengen instan. Itu kan banyak loh. Apa tuh yang menjadi dasarnya kenapa Denis Kalista atau disebut dengan Denis Cadel ini melakukan hal tersebut gitu. Tetapi kita sebagai pelajar generasi muda tentunya harus mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita sekarang coba masuk ke kesimpulan dari materi pertemuan hari ini. Saya berikan kesempatan untuk satu orang yang memberikan kesimpulan dan juga refleksi atau hikmah dari pembelajaran hari ini. Tentang fenomena masyarakat digital di Indonesia, tentu kita bisa belajar banyak, di mana sekarang sudah masuk kita itu di masyarakat digital, artinya banyak sekali fenomena-fenomena seperti social climber dan sebagainya yang marak di Indonesia, sehingga hikmahnya kita bisa lebih bijak lagi dalam menonton konten-konten atau sesuatu yang ditayangkan di sosial media. Kesimpulan dari saya, materi dan refleksi dari hari ini, pertama adalah konsep masyarakat digital di Indonesia masih harus dikembangkan dan dioptimalkan. Kemudian yang kedua, social climber ini telah menjadi masalah baru yang terjadi di tengah globalisasi pada masyarakat digital Indonesia. Betul sekali, karena kalian menemukan kasus-kasus masalahnya sesuai yang sudah dibahas oleh kelompok masing-masing. Lalu terakhir, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya sebagai generasi muda. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Yaitu ada di tangan generasi muda. Berikutnya ada sebuah penilaian harian, kalian bisa kerjakan itu di WA group. Saya sudah share. Di sini ada penilaian harian sosiologi. Kalian bisa kerjakan di smartphone-nya masing-masing. Terakhir ada sebuah motivasi di sini. Najwa Shihab menyampaikan bahwa Indonesia tak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar dari kaum muda. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita benar-benar bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dipimpin oleh KM Reno. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, terima kasih banyak untuk pembelajaran kita. Kalian sudah mengikutinya dengan baik dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Jangan lupa kerjakan penilaian hariannya di grup kelas. Paham? Ya, karena nanti di minggu depan kita akan membahas kisi-kisi PAS yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember. Gitu. Ya, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semangat dulu. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Sosial
kasih banyak. Saya undur diri. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum.